Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Grobogan ingin melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang meliputi observer, coach, dan coaching. Saya Puji Rahayu dari SMP Budi Luhur. Saya Susinanda dari SD Negeri 2 Mbrebo, Kabupaten Grobogan. Saya Sri Sehati dari SMA Islam Sudirman Tanjung Harjo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Apa kabarnya Bu Budi? alhamdulillah baik sekali, Bu. Oke. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu Budi ya. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya, di mana pada percakapan ini coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti sesuai dengan alur kita atau belum, bagaimana itu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach ya. Jangan lupa disesuaikan dengan alur tirta dan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama Bu Budi, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, Bu Ati, terima kasih atas waktunya sebelumnya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, saya ingin mengembangkan mengenai kesadaran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang sangat berbobot, Bu. Oke. Kemudian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Oke, Bu, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik pada proses observasi nanti, yaitu mendengarkan secara aktif. Yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke. Indikator yang mana yang diinginkan oleh Ibu Budi pada proses coaching kali ini? Oke, jadi untuk proses kali ini indikator yang saya inginkan yaitu saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang mengatasi permasalahan tersebut, Bu. Oke. Oke, demikian ya Bu Budi untuk pra observasinya kali ini. Silahkan melakukan coach terhadap coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Puji hari ini? Baik Bu Puji, bagaimana dengan kabar Bu Puji? Alhamdulillah baik juga, Bu Puji. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Ibu saya itu punya masalah Bu, masalah sekolah yang menjadi anak saya dan ingin saya selesaikan. Oh gitu. Lalu apa yang ingin Bu Susi harapkan dari percakapan kali ini nantinya, Bu? Ya, nanti saya ingin dapat solusi Bu dari percakapan hari gitu ini. ya. Ya. Dan semua masalah saya itu bisa terselesaikan sehingga ini saya bisa plong begitu. Oh gitu. Emangnya ada masalah apa, Bu Susi? Begini Bu, sebenarnya saya cerita dulu ya Bu ya. Ya. Saya itu mengajar di kelas 4 Bu, dan saya itu memiliki murid yang tidak bisa mengenal huruf Bu. Padahal itu kan sudah kelas 4 ya Bu ya. Oh, gitu. Sudah harus bisa membaca. Paling tidak ya walaupun membacanya tidak begitu lancar kan paling tidak bisa membaca ya Bu ya. Begitu, jadi nanti bisa menerima materi Bu, karena di kelas 4 itu kan sudah harus kita mengenalkan konsep materi seperti itu ya Bu ya. Jadi mau tidak mau anak-anak kan harus bisa membaca. Padahal itu ada beberapa anak Bu, dari siswa saya yang 50 Bu, ada sekitar 5 itu baru mengenal huruf Bu, kemudian yang lainnya baru bisa merangkai dari suku kata seperti itu. Oh gitu. Jadi permasalahannya ada beberapa siswa Bu
dalam membaca ya Bu ya. Iya, Ternyata iya, iya. lumayan banyak juga ya Iya, Bu iya, ya. Bu. Nah, kira-kira apakah Bu Susi sudah mencoba menelusuri penyebabnya? Ya, saya sudah mencoba Bu dengan ya berdiskusi dengan orang tua, seperti itu Bu, melakukan kolaborasi dengan orang tua lah intinya dari semua penyebab itu Bu. Oh gitu ya. Terus dari pengamatan yang telah Bu Susi lakukan, mengapa mereka kurang kurang bersemangat untuk pelatihan belajar membaca ya Bu ya? Padahal itu sangat penting ya. Iya Bu, nah dari pengamatan itu sepertinya yang dari saya amati ya Bu, pertama satu dari lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Oh gitu. Iya, orang tuanya tidak mendukung, mungkin karena ya banyak yang bekerja ya Bu ya, sampai rumah orang tua itu lelah. Terus mungkin kedua dari faktor mungkin cara mengajar saya mungkin ya Bu ya, yang belum bervariasi mungkin seperti itu Bu. Oh gitu. Kira-kira Bu Susi kondisi apa yang ideal yang ingin Bu Susi harapkan dari permasalahan tersebut Bu? Ya kondisi yang saya inginkan mau tidak mau ya paling tidak anak-anak itu bisa membaca waktu. Jadi tidak sekedar bisa huruf, tidak sekedar bisa merangkai persuku kata, mau tidak mau ya harus bisa membaca seperti yang lainnya supaya mempermudah untuk menerima materi nanti yang saya berikan. Oh gitu ya. Oh kalau begitu Bu Susi, apakah ada yang bisa Bu Susi lakukan untuk meningkatkan motivasi anak-anak untuk belajar lebih aktif dalam keinginan untuk membaca tersebut Bu Susi? Ya mungkin nanti akan saya tingkatkan dari proses pembelajaran saya ya Bu ya. Mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang variatif, mungkin yang lebih menarik. Mungkin saya nanti akan menggunakan media seperti video dengan memberikan ya LKPD atau mungkin lembar-lembar dari pertanyaan untuk tes akhir seperti itu Bu, mungkin setelah pembelajaran. Oh gitu lah. Baiklah Bu Susi, apakah ada kira-kira ya metode yang pernah berhasil yang Bu Susi lakukan di kelas? Ya pernah Bu, seperti dengan anak yang tidak bisa membaca, saya berikan metode seperti menambah jam pembelajaran di akhir jam pembelajaran seperti itu Bu. Kemudian saya harus membicarakan dengan orang tua untuk memberi bekerja sama lah paling tidak dengan saya untuk melatih anak-anak dari mereka yang tidak bisa membaca seperti itu Bu. Kemudian saya memberikan pembelajaran yang lebih menarik, misalkan dengan menggunakan video bagi anak-anak yang tidak bisa mengenal huruf. Saya berikan video-video pembelajaran yang di situ memuat huruf-huruf atau semacam huruf yang sudah berupa persuku kata seperti itu, sehingga anak-anak lebih menarik dengan adanya gambar-gambar di video tersebut. Wah, luar biasa ini Bu Susi, metode yang digunakan itu sangat tepat sekali ya. Menurut Bu Susi, seberapa tingkat keberhasilannya Bu kira-kira? Ya mungkin kalau tingkat keberhasilannya kalau di level 10% itu ya mungkin ini saya ya baru sekitar 7 lah Bu, 6-7%. Oh gitu ya. Oh, selanjutnya rencana apa saja yang akan Bu Susi lakukan dan bagaimana langkah selanjutnya? Ya rencana yang akan saya lakukan tentu yang pertama ketika dalam pembelajaran Ya. saya akan memberikan pembelajaran yang lebih menarik dengan metode yang lebih bagus dengan strategi, misalkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu gitu ya. Kemudian untuk langkah kedua untuk komunikasi dengan orang tua, saya harus lebih berkolaborasi dengan orang tua supaya orang tua mau bekerja sama dengan saya, mau mendukung saya dalam hal apa yang saya lakukan seperti itu. Jadi yang bisa membantu dalam menyusun atau melaksanakan atau membantu ya Bu ya dalam terlaksana rencana tersebut berarti siapa tadi? Ya mungkin saya akan dengan bawah juga mungkin Bu akan saya libatkan seperti dengan guru yang kelas 1, kelas 2 itu yang lebih paham lah Bu teknik-teknik bagaimana supaya anak itu lebih cepat membaca. Itu juga orang tua ya Bu ya, karena orang tua itu ya juga sangat penting perannya dalam kolaborasi dengan guru supaya dalam peningkatan keberhasilan dalam mempelajari itu. Oh gitu ya Bu. Lalu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Susi
mungkin dalam melakukannya saya akan segera mungkin Bu untuk melakukan komunikasi pertama dengan orang tua dalam hal mendukung anaknya yang belum bisa membaca, belum bisa menulis. Kemudian untuk membuat pembelajaran juga akan saya segera lakukan untuk membuat pembelajaran yang kreatif, yang menarik seperti itu. Kira-kira ya, kapan Bu Susi bisa melakukannya untuk rencana tersebut? Yang mungkin akan saya lakukan ketika dalam pembelajaran ataupun dalam pemadatan nanti pembelajaran setelah selesai. Oke Bu, jadi untuk komitmen seperti apa yang akan Bu Susi lakukan agar rencana Bu Susi ini ya berjalan dengan baik? Ya komitmen yang antara orang tua dengan saya sebagai pendidiknya ya Bu ya, sebagai pengajarnya. Oke, dan adakah dukungan dari pihak lain Bu Ya, untuk ya. bisa membantu Bu Susi? Ya tentu sangat ada lah dari dukungan pihak lain, dari kepala sekolah atau dari rekan sejawat saya yang terdiri dari kepala sekolah, dari rekan-rekan guru, ada juga dari orang tua yang tentu kemudian yang dari murid juga harus ya mau tidak mau harus saling mendukung ya Bu antara ketiga tersebut. Oh begitu ya Bu, baiklah Bu, semoga rencana Bu Susi berjalan dengan lancar ya. Ya, Bu. Lalu bagaimana perasaan Bu Susi setelah berbincang-bincang mengenai kucing kali ini Bu? Ya perasaan saya ya sangat senang, saya merasa terselesaikan, semua masalah saya mendapat solusi dari perbincangan ini Bu. Syukurlah Bu, apakah ada hal lain yang ingin Bu Susi sampaikan? Ya yang lain mungkin saya ingin nanti dapat apa ya semangat dari semuanya, dari rekan, dari murid, dapat dorongan dari wali murid juga mungkin Bu. Oke, terima kasih Bu, untuk semoga Bu Susi bisa menjadi guru yang hebat. Sampai ketemu lagi di percakapan berikutnya. Saya selalu menanti kabar baik dari Bu Susi. Terima kasih atas waktunya Bu Susi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Berarti. Oke, Ibu Bu Susi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Susi ya Bu? Ya, benar sekali Bu. Ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi, yaitu satu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, terima kasih Bu terkait indikator ketercapaian yang saya inginkan. Saya sudah melakukan coaching dengan Alum Tirta Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Oke, sebagai observer kita lihat Bu Susi sudah melakukan coaching dan berjalan dengan baik sesuai algoritma. Ibu juga sudah menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kopi, kemudian sudah dilakukan dengan prinsip Kopi. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Susi, ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan berarti yaitu dengan memahami lagi proses sehingga dapat melakukan coaching lebih baik Bu. Oke, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Ya, Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Susi. Selamat sore Bu Susi. Selamat sore juga Bu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabarnya baik Bu, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah kalau kondisinya Bu Susi sehat ya Bu ya. Hari ini Bu Susi ada coaching ya bersama Bu Hati ya? Iya Bu. Benar sekali, hari ini saya ada sesi coaching bersama Bu Hati.
Nah, kehadiran di sini saya memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bu Susi kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang Bu Susi laksanakan bersama Bu Hati. Nah, apakah Bu Susi siap untuk melaksanakan coaching? Iya Bu, saya siap untuk melaksanakan coaching, untuk melakukan proses coaching bersama dengan Bu Hati, dan saya berterima kasih kepada Bu Susi yang sudah bersedia menjadi pengamat coaching bersama Bu Hati nanti Bu. Baiklah Bu, sebelumnya ya Bu Susi, mulai proses coachingnya ya, ada beberapa yang ingin saya jelaskan dan ingin saya tanyakan kepada Bu Susi. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang rubrik penilaiannya Bu. Adapun rubrik penilaian sebagai berikut. Jadi Bu, yang ingin saya amati adalah apakah Bu Susi melaksanakan proses coachingnya dengan menggunakan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bahwa alur tirta adalah tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Adapun prinsip coaching meliputi pembentuk kemitraan dengan kunci, kemudian menggali potensi kunci dengan proses yang kreatif dan maksimalkan potensi. Selanjutnya Bu, kompetensi inti coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau present. Mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini Bu Susi yaitu resif, summarize, dan appreciated. Resif itu sendiri bisa menerima pernyataan dari kunci Ibu nanti. Bisa memberikan pertanyaan terbuka, lalu harus bisa merangkum permasalahan dari kunci nanti, dan Ibu juga bisa memberikan apresiasi pada kunci nanti. Nah, apakah sudah jelas Bu untuk rubrik penilaiannya? Iya Bu, nanti saya jelas Bu tentang yang Ibu sampaikan. Nanti akan saya laksanakan coaching saya nanti sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga akan melaksanakan prinsip-prinsip kompetensi inti pada coaching seperti yang Ibu jabarkan tadi. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang Ibu disampaikan. Oke Bu, sebelumnya izin bertanya ya Bu ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Ya, saya di sini akan mengembangkan 3 kompetensi coaching nanti ya, yaitu 1 kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian saya akan membuat pertanyaan yang berbobot. Oh, begitu ya Bu. Ya, jadi ketika kompetensi Bu Susi tadi yang ingin dikembangkan, ya kira-kira bagian mana yang spesifik yang ingin saya observasi Bu Susi? Ya, nanti baik Bu, jadi yang ingin observasi nanti pada bagian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Oh baik Bu, jadi yang ingin diobservasi pada bagian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna ya Bu Susi ya. Nah, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa Bu? Ya, yang saya inginkan yang pertama yaitu mendengar dan menyimak dari berbicaraan saya serta saya bebas dari asumsi dan asosiasi. Lalu yang kedua Bu, saya akan mengajukan pertanyaan terbuka dari pendengar. Baiklah Bu, demikian pra-observasi kita ya. Terima kasih sudah menjabarkan dengan rinci tentang kompetensi inti dan yang ingin saya observasi. Kemudian silakan Ibu lakukan kegiatan coaching bersama Bu Hati. Lalu nanti setelah kegiatan coaching kita akan berbincang sejenak tentang hasil kegiatan coaching ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya telah diberikan kesempatan untuk Baik Bu, terima kasih. Sampai bertemu lagi nanti ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Evi? Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, alhamdulillah sehat. Walaupun saya sedikit punya masalah Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu Evi? Ya Bu, kalau Bu Susi tidak sibuk, saya ingin berbincang-bincang sebentar Bu terkait permasalahan saya. Jadi apa yang Anda harapkan dari percakapan kita nantinya Bu Evi? Saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin setelah saya bercerita dan berbincang-bincang dengan Bu Susi,
saya menemukan apa yang harus saya lakukan nantinya. Memangnya ada masalah apa berarti? Iya Bu, ada beberapa siswa di kelas saya kan ngajar bahasa Inggris di pembelajaran saya. Ada beberapa siswa yang kurang antusias dan kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Ya tadi Bu Hadi mengatakan ada siswa yang kurang antusias ya berarti. Kira-kira apakah Bu Hadi sudah mencoba menelusuri penyebabnya berarti? Sudah Bu, saya sudah memanggil murid tersebut dan menanyakan mengapa mereka tidak antusias dan tidak bersemangat mengikuti pembelajaran saya di kelas Bu. Nah, dari pengamatan yang sudah dilakukan tersebut, mengapa mereka kurang antusias dan kurang bersemangat mengikuti pelajaran berarti ya? Iya, setelah saya amati Bu dan bertanya langsung kepada mereka mengapa mereka kurang antusias dan kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris saya, mungkin karena teks di dalam bahasa Inggris itu banyak sekali teks-teks panjang yang harus mereka pahami dan harus mereka pahami maksud dan isi dari teks tersebut terlalu panjang. Jadi karena ada teks yang terlalu panjang ya Bu, jadi kurang memahami ya tetap aja ya. Kemudian kira-kira seperti apa kondisi yang diharapkan apa ada pada murid tersebut? Yang saya harapkan ya murid tersebut antusias mengikuti pembelajaran saya dan semangat seperti murid lainnya. Berarti mengharapkan murid tersebut antusias seperti murid lainnya ya Bu. Kemudian kalau begitu apakah apa yang bisa dilakukan berarti untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya menggunakan metode pembelajaran yang kurang baik Bu, yang kurang sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya, sehingga saya akan mengubah metode saya sesuai dengan kebutuhan murid, memperbanyak ice breaking, kemudian memilih metode yang menarik dan menggunakan media-media pembelajaran agar lebih menarik dan sesuai untuk minat mereka. Nah, berarti nanti akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu ya, memperbanyak ice breaking, memilih metode yang menarik agar murid tertarik untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Kemudian baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil lakukan setelahnya? Ada Bu, saya menggunakan metode ice breaking dengan pesan berantai Bu, di mana teks yang dibaca secara berantai. Dengan demikian otomatis mereka aktif dalam sebuah grup dalam pembelajaran, tetapi konsep game sehingga pembelajaran semua murid di sini antusias dan bersemangat dan aktif mengikuti kegiatan secara keseluruhan. Seperti itu ya Bu ya yang berarti lakukan. Misalkan begini Bu, jika luar biasa sekali pokoknya ya Bu ya metode itu ya. Misalkan begini Bu, jika ranting dari angka 1 sampai 10 menurut Bu Hadi seberapa tingkat keberhasilan yang dilakukan metode tersebut untuk menarik minat belajar? Ya kira-kira 8 sampai 9 Bu. Selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana rencana-rencana? Yang saya akan lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dengan memperbanyak ice breaking, mengupdate segala informasi terkait pengajar yang berpihak pada murid, serta dengan demikian tercapai tujuan pembelajaran. Jadi itu akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian selingan switching seperti itu ya Bu ya. Kemudian siapa saja tuh yang kira-kira nanti bisa membantu berarti dalam menuntut maupun melaksanakan rekan-rekan Jawa, kemudian saya juga berkolaborasi dengan orang tua atau wali, itu yang akan saya lakukan nantinya. itu berarti akan mengajak rekan sejawat, kemudian melakukan kolaborasi dengan wali murid ya Bu ya. Kemudian kira-kira berapa lama waktu Bu yang dibutuhkan untuk melakukan
Eh, secepatnya Bu, kemungkinan akan segera saya terapkan, kurang lebih paling lama 1 minggu ini, sehingga siswa memperolehnya belajar sesuai kebutuhan mereka. Nah, kemudian komitmen seperti apa yang akan dilakukan agar rencana Bu Hadi tersebut? Iya, saya akan konsisten mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktek baik dengan hebat, serta meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Berarti dari komitmen Bu Hadi yang akan konsisten, kemudian mengambil segala informasi, kolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik dengan guru-guru hebat. Itu kemudian apakah ada dukungan lain Bu yang Ibu butuhkan? Ada Bu, dari pihak sekolah, mungkin kepala sekolah, terkait sarana prasarana, karena di sini variasi yang strategi pembelajaran saya diantaranya menggunakan media yang bervariasi agar menarik siswa, sehingga dukungan dari pihak sekolah terkait sarana prasarana media itu saya butuhkan juga dari rekan-rekan sejawat, dukungan mereka untuk berkolaborasi dengan saya sehingga dapat meningkatkan kompetensi saya selaku pendidik. Baiklah Bu, semoga rencana itu berjalan dengan baik ya Bu ya. Bagaimana perasaan Bu Hadi setelah berbincang-bincang sejak tadi Bu? Lega Bu, lega. Terima kasih Bu Susi. Dengan dari perbincangan ini saya dapat menceritakan semua permasalahan saya terkait pembelajaran kelas. Kemudian saya senang karena dapat menemukan solusi. Dari pembicaraan ini saya dapat menemukan solusi apa yang nanti akan saya lakukan untuk memperbaiki kondisi di pembelajaran saya. Baiklah Bu, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan mungkin? Saya rasa cukup Bu. Mungkin lain waktu kalau Bu Susi punya waktu, saya minta dengan sangat senang sekali agar dapat berbincang-bincang lagi sehingga saya lebih meningkat lagi kompetensi saya. Baiklah Bu, nanti saya tunggu perkembangannya ya Bu ya. Berarti bisa ceritakan ke saya lagi ya Bu ya. Mungkin kalau ada masalah bisa cerita lagi ke saya ya Bu. Dan semoga kita nanti menjadi guru yang hebat ya Bu ya. Saya akhiri di sini ya Bu ya. Perbincangan kita hari ini berhubung waktunya sudah mepet ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Kursi. Wah Bu, luar biasa Bu proses coaching tadi ya. Saya lihat berjalan dengan lancar. Oh iya Bu Susi, bagaimana perasaan Bu Susi setelah melakukan coaching Bu? Perasaan saya merasa lega dan bahagia Bu. Saya telah melaksanakan proses coaching. Tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai Bu. Saya sudah merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coach, sehingga permasalahan dari coach dapat tersampaikan. Baik Bu, jika kita merujuk dari indikator ketercapaian dari perkembangan kompetensi Bu Susi tadi ya, dari kompetensi coaching, Bu Susi kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi Bu? Saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Jadi sudah sesuai ya Bu Susi indikator perkembangan Bu Susi yang ingin dikembangkan ya. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu Susi ya. Baik Bu, silahkan Bu. Nah, berdasarkan pengamatan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan pada kunci yang mengarahkan untuk mengidentifikasi dari permasalahannya. Nah, merencanakan aksi untuk melaksanakan menyelesaikan permasalahan, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen penuh tanggung jawab dan menjalankan rencana aksi. Selain itu, Bu Susi juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana tadi saya lihat Bu Susi juga fokus terhadap coaching Ibu sendiri. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh dan juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada Bu Hadi yang disampaikan tadi ya. Pada saat
pro observasi tadi, dan Ibu adalah fokus dalam kompetensi yang ingin diobservasi ya Bu ya. Menurut saya sudah sangat baik Bu. Kemudian Ibu juga sudah mampu menyesuaikan dengan Ibu harapkan pada saat pra observasi tadi. Menurut saya sudah tercapai Bu Susi. Iya Bu, saya senang mendengarnya dan terima kasih sudah melakukan umpan balik yang Ibu berikan. Baik Bu Susi. Nah, Ibu berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, nanti saya akan meningkatkan kompetensi mendengarkan secara aktif maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga di saat saya melakukan kegiatan coaching kedepannya saya bercerita banyak dengan coach dan lalu coach dapat menyampaikan permasalahan. Oh gitu ya Bu. Baiklah Bu, semoga rencana Bu Susi sesuai dengan harapan Bu Susi nanti ya. Semoga dengan kompetensi Ibu yang Ibu harapkan dengan berbanyak praktik coaching, kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu Susi sampaikan Bu? Untuk saat ini tidak Bu, saya rasa sudah cukup. Baik Bu, terima kasih kalau begitu. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya Bu. Sukses selalu untuk Bu Susi. Iya, sama-sama Bu Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hadi, selamat pagi Bu Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Hadi? Alhamdulillah baik Bu Susi. Ya, syukurlah kalau kondisi Bu Hadi baik-baik ya, sehat-sehat saja ya Bu Hadi. Bu Hadi, ada sesi coaching bersama Bu Puji hari ini. Ya Bu, saya sudah siap untuk melakukan coaching bersama Bu Susi, dan saya berterima kasih kepada Bu yang juga bersedia menjadi pengamat coaching bersama Bu Susi nantinya. Bu, sama-sama baiklah. Kehadiran di sini saya akan memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bu Hadi kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu saya nanti akan mengamati proses coaching yang akan Bu Hadi laksanakan kepada Bu Puji. Begitu nggih Bu. Nah, apakah Bu Hadi sudah siap melaksanakan proses coachingnya nanti bersama Bu Puji? Ya Bu, nanti pada saat pelaksanaan coaching saya akan sesuai alur kita, lalu akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti pada coaching. Jadi saya rasa yang jelas dan saya siap untuk melakukan coaching bersama Bu Susi. Ya baiklah Bu, sebelum Bu Hadi memulai proses coachingnya, ada beberapa yang ingin saya jelaskan dan ingin saya tanyakan kepada Bu Hadi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Kemudian ada rubrik penilaian sebagai berikut. Yang ingin saya amati adalah apakah Bu Hadi nanti melaksanakan proses coachingnya dengan menggunakan alur TITA atau tidak. Kita ketahui bersama Bu bahwa alur TITA adalah tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati berdasarkan prinsip-prinsip coaching Bu. Adapun prinsip-prinsip coaching di sini meliputi membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Kemudian selanjutnya Bu, kompetensi inti coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau present, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa di sini yang dimaksud ya berarti prinsip asmeris dan apresiasi. Prinsip artinya bisa menerima pernyataan dari coach Ibu nanti, bisa memberikan pertanyaan terbuka, lalu harus bisa merangkum permasalahan dari coach nanti dan bisa memberikan apresiasi pada coach nanti. Nah, apakah sudah jelas Bu Hati rubrik penilaiannya? Ya Bu, saya sudah jelas. Nanti saya berusaha untuk melaksanakan coaching ini sesuai alur kita, sesuai prinsip-prinsip coaching,
Jadi saya rasa saya sudah jelas rubrik yang akan yang disampaikan tadi. Baiklah Bu, kemudian yang selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Pertama-tama kompetensi coaching apa yang Ibu nanti akan kembangkan? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu Susi, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot terhadap coaching. Ya berarti yang ingin dikembangkan Bu Hati yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Baik Bu, jadi yang ingin diobservasi nanti pada bagian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna ya Bu, dan kemudian indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan apa Bu? Yang ini diobservasi yaitu mendengar aktif dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Ya Bu, nah begitu ya Bu, jadi ya berdasarkan hasil coaching yang dilakukan, kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang akan Ibu kembangkan selanjutnya? Yaitu kompetensi mendengarkan aktif Bu, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan. Baik Bu, semoga rencana nanti Ibu harapkan nantinya akan berhasil dengan baik ya Bu ya, memperbanyak praktek coaching. Kira-kira ada hal yang lain yang Ibu sampaikan mungkin? Saya rasa begitu. Baik Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu ya di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Hati. Bagaimana kabarnya Bu Puji? Sepertinya Bu Puji lagi ada masalah nih. Alhamdulillah kabar baik Bu. Iya nih Bu, sebenarnya saya pengen bercerita sama Bu Hati Bu. Silakan Bu, dengan senang hati saya ingin mendengar. Kebetulan hari ini saya free Bu Puji. Terima kasih ya Bu sebelumnya ya. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya Bu Hati sebentar ya. Saya itu terkadang merasa bingung Bu untuk pembelajaran saya pada saat di kelas. Nah, pembelajaran yang saya inginkan itu terjadi kesenjangan antara pembelajaran saya yang saya inginkan yang multi arah dan berpusat pada murid. Ternyata itu terdapat kesenjangan, siswa itu tidak aktif Bu. Hanya kalau saya mengajukan pertanyaan apakah ada yang ingin ditanyakan, mereka bilangnya tidak ada yang perlu ditanyakan. Di saat saya memberikan tugas, hanya 60%-nya yang mengerjakan dan 40%-nya itu hanya ala kadarnya Bu. Oke, baik Bu Puji. Saya mengerti permasalahan yang Bu Puji hadapi. Kira-kira apa yang Bu Puji harapkan pada obrolan kali ini nanti? Oh iya Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang ingin saya hadapi Bu. Oke Bu Puji, jadi Bu Puji ingin mendapatkan solusi bagaimana pembelajaran Bu Puji lebih aktif dan berpusat pada murid, begitu ya Bu Puji? Iya benar sekali Bu Hati. Oke, kalau begitu silakan Bu Puji bisa bercerita mengapa Bu Puji bingung dalam pembelajaran Bu Puji, siswanya kurang aktif, dan siswanya kurang aktif, mungkin kenapa ya Bu? Oh iya Bu, sebenarnya begini Bu ceritanya. Sebenarnya awal masuk kelas saya itu sudah bersemangat sekali untuk mengajar Bu. Namun seiring berjalannya waktu pembelajaran situasinya berubah Bu. Nah, yang saya dapatkan sangat berbeda. Pembelajaran itu hanya berpusat pada guru. Mereka hanya menunggu instruksi dari saya itu Bu. Lalu kondisi ideal apa yang Bu Puji inginkan kira-kira? Kalau kondisi ideal yang saya inginkan Bu, saya menginginkan pembelajaran yang aktif, multi arah, dan berpusat pada murid dalam itu Bu. Oke, saya memahami permasalahan Bu Puji terkait pembelajaran yang berpusat pada murid. Apa yang akan Bu Puji lakukan Bu? Nah, saya ingin
menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan inquiry terbimbing, Bu. Begitu ya Bu Puji ya, Iya. terkait keinginan Bu Puji untuk menjadikan pembelajaran lebih aktif. Kira-kira apa rencana Bu Puji yang ingin Bu Puji lakukan pada atau dalam waktu dekat ini? Nah, itu saya masih bingung Bu Hati, mulai dari mana ya kira-kira ya Bu ya? Mungkin melalui stop Bu sebenarnya. Jadi coba Bu Puji pikirkan hal-hal yang lebih sederhana dulu dalam mengatasi permasalahan yang Bu Puji hadapi. Oh begitu ya Bu, mungkin saya akan melakukan tes asesmen awal pembelajaran ya Bu. Selain itu saya akan bekerja sama rekan sejawat saya Bu. Oke, kira-kira caranya seperti apa Bu Puji kalau boleh saya tahu yang akan Bu Puji lakukan nanti? Yang pertama saya akan melakukan, saya akan membuat tes asesmen diagnosis non kognitif ya, dan saya akan membaginya kepada murid saya. Di situ saya akan mengetahui kondisi psikologis dan kondisi emosional murid, gaya belajar, aktivitas murid selama belajar di rumah, serta kondisi keluarganya Bu. Oke, bagus sekali Bu Puji. Kira-kira adakah hal lain yang akan Bu Puji lakukan nanti? Mungkin setelah saya melakukan tes asesmen awal ya Bu, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan model inquiry terbimbing pada pembelajaran saya nanti Bu. Oke, luar biasa Bu Puji. Baiklah kalau begitu Bu Puji, kapan kira-kira rencana ini akan direalisasikan Bu? Oh ya Bu, mungkin saya akan merealisasikan minggu depan Bu. Karena ini sudah hari Sabtu, kebetulan hari Rabu nanti ada pembelajaran IPA Bu. Wow, bagus sekali Bu Puji. Saya tunggu ya untuk, dan saya tidak sabar ingin mengetahui perubahannya lebih lanjut dari Bu Puji nantinya. Baik Bu, pokoknya saya yakin nanti akan berhasil dengan saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan inquiry terbimbing, siswa saya lebih aktif lagi dan pembelajaran berpusat pada murid. Oke, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin disampaikan Bu Puji? Sepertinya cukup Bu. Oke, kalau begitu saya rasa cukup. Terima kasih. Saya akhiri saja ya Bu Puji ya. Semoga berhasil nantinya, sukses untuk Bu Puji. Terima kasih, Semangat. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puji. Selamat sore, bagaimana kabarnya Bu Hati? Selamat sore juga. Baik Bu. Wah, luar biasa Bu Hati. Proses coachingnya tadi saya lihat berjalan dengan lancar. Oh iya nih Bu, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi Bu? Oh iya Bu, saya setelah melaksanakan proses coaching tadi, saya merasa kompetensi saya yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa bahagia, lega, karena dapat bercerita banyak dengan coaching, sehingga permasalahan dari coaching dapat tersampaikan. Baik, berarti jika kita merujuk dari indikator tercapaian dari pengembangan kompetensi, berarti dari kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dari proses coaching tadi Bu? Saya merasa sudah mampu fokus pada coaching dengan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai alur cerita. Jadi sudah sesuai ya Bu indikator pengembangan berarti yang ingin dikembangkan nih. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu Hadi ya. Baik, itu sih. Ya baik, dari berdasarkan pengamatan observasi saya tadi, menurut saya percakapan coaching yang sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur TK, kemudian Ibu juga sudah menanyakan pada coaching dan mengarahkan untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen penuh tanggung jawab ya Bu ya, dan menjalankan rencana aksi.
Dan selain itu saya lihat tadi ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat ibu fokus pada coaching. Ibu artinya ibu sudah melakukan kesadaran penuh dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kemudian ibu sudah sampaikan pada saat pra observasi tadi, dan itu adalah fokus kompetensi yang ibu saya observasi ya Bu ya. Menurut saya sudah sangat baik ibu lakukan. Kemudian ibu juga sudah mampu sesuai dengan ibu harapkan pada saat pra observasi tadi. Menurut saya sudah bagus sekali Bu dan tercapai. Ya Bu, terima kasih, saya senang mendengarnya, dan terima kasih sudah melakukan umpan balik yang sudah disampaikan kepada saya. Nah, jadi berdasarkan hasil coaching yang ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan dengan baik? Baik Bu, nanti saya akan meningkatkan kompetensi mendengar secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot terhadap coaching, lalu dapat sehingga coaching dapat menyampaikan permasalahannya begitu. Baik Bu, semoga rencana ibu itu nanti berjalan dengan harapan yang ibu harapkan ya. Nantinya semoga dengan kompetensi ibu yang ibu harapkan memperbanyak praktik coaching. Kira-kira ada hal yang lain tidak Bu yang ingin ibu sampaikan? Untuk saat ini saya rasa cukup di situ. Baiklah Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu di lain waktu ya Bu ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Edi. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak.